Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music dan sahabat-sahabat di Sonora Network, Anda yang menyaksikan melalui layar YouTube, kita berjumpa kembali di Ramadan Diaspora, program spesial yang akan mengajak Anda berkeliling, berkenalan dengan saudara-saudara kita di belahan dunia lain, di belahan negara lain ya, yang pasti kita untuk belajar mengetahui bagaimana Ramadan, pengalaman Ramadan dari saudara-saudara kita tersebut di negara lain seperti apa ya. Kita akan ketahui dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Australia, tepatnya di Melbourne. Ada salah satu saudara kita di sana yang sedang menempuh studi dan akan kita cari tahu bagaimana beliau menjalani ibadah Ramadan di Australia. Sudah ada Mas Hairil dari Melbourne. Selamat sore. Kalau di sini Mas Hairil, kalau di sana seperti apa? Sini selamat sore. Masih sore ya Mas Yudi. Masih Ini sore ya? udah jelang buka di sini. Oh, 15 menit lagi paling buka. waduh, kita harus cepat berarti ya. Nggak apa-apa. Saya udah siapin. Ya, siap. Air buat buka Kita puasa. di Jakarta masih 3 jam lagi Mas Hairil. Oke deh. Iya, selisih 4 jam ternyata. Saya pikir awalnya 3 jam, ternyata 4. 4 jam ya. Salah. Cuaca di sana gimana Mas Hairil saat ini? Melbourne itu cuaca kota yang paling labil. Jadi Wow. kadang panas, kadang dingin, Iya, kadang adem-adem. Jadi ada lelucon di sini. Melbourne ini kota yang satu hari bisa 4 musim. Berarti ini tantangan banget untuk yang puasa di sana ya, kadang panas, kadang dingin ya Mas ya. Nah, tantangannya puasa kali ini lumayan karena berada di ujung summer. Summer itu harinya panjang. Oh. Dan cuaca kebetulan sebelum Ramadan kemarin itu panas banget. Dan sempat beberapa hari juga panas pada saat Ramadan ini. Hari ini agak lumayan agak lumayan sejuk. Oke. Tapi tetap terik mataharinya. Oh, oke. Jadi kalau durasi puasa tuh berapa lama Mas Hairil? Kalau Indonesia kan 13-14 jam ya. Di sana paling lama tuh berapa? Berapa jam? Di sini itu cuman lebih sejam dari Indonesia sebenarnya. Oke. Durasi puasanya. Kalau tahun lalu itu sempat ada 2 waktu puasanya. Soalnya di Australia itu, khususnya di negara 4 musim, ada pemotongan waktu setiap tahun. Oh. Jadi pada tahun lalu karena mundur ke belakang itu pemotongan waktu di bulan April. Jadi pas puasa ke-7 itu dipotong 1 jam. Jadi persis dengan Indonesia durasinya. Kalau sekarang karena pemotongan waktunya baru di bulan April nanti, 2 hari sebelum Lebaran, jadi hampir seluruh puasanya itu agak panjang, 1 jam lebih dari Indonesia durasinya. Jadi buka sekitar jam berapa Mas? Jam 7, jam 8 atau? Awal Ramadan itu 19.45 Mas. Tapi kan di sini waktu sunset itu berkurang setiap 2 menit setiap hari. Jadi kalau hari ini puasa ke-17, sekarang 17 bukanya hari ini. 17. Jadi makin pendek setiap harinya. Di kita 19-17. Enaknya di situ karena ada waktunya berjalan. Kalau kita di Indonesia kan statis. Iya, betul. Waktu bukanya. Wow. 19-17 kita udah mulai tarawih ya kalau di sini ya. Iya. Iya. Tapi kalau sahur berarti jam berapa tuh Mas? Di jam 2, jam 3 ya kisarannya, atau sama seperti Indonesia menjelang jam 4, jam 5? Sahurnya mirip, tetap jam imsaknya itu sekitar jam 5 lewat lah. Oke. Hampir jam 6. Oke. Jadi tetap sama. Makanya saya bilang tadi selisihnya cuma lebih panjang 1 jam dari Indo. Sahurnya itu bisa sekitar jam 5. Jam 5 sahur, terus buka puasanya setengah 8-an, hampir jam 8 kalau awal-awal Ramadan. Jadi makin kesini makin pendek. Oke. Nah, kalau begitupun sahurnya juga makin pagi nanti, makin dekat ke jam 6. Oh, gitu ya. Wow, ini cerita seru lagi nih. Nah, kalau di Melbourne nih Mas, ini gimana komunitas Muslim di sana? Kemudian juga yang non Muslim melihat teman-teman yang berpuasa ini apakah sudah biasa gitu ya? Karena kita tahu Australia negara maju yang juga cukup diversity ya, beragam sekali, ada berbagai macam ras ada di sana gitu. Kalau Mas Hairil sini pengalamannya di sana seperti apa? Kalau di sini sih walaupun suasana minoritasnya kerasa ya, kita puasa itu sangat terasa minoritasnya. Cuman udah ada beberapa masyarakat
lokal maupun internasional tuh udah paham yang namanya Ramadan. Jadi begitu kita kasih tahu kita puasa, mereka langsung nanya, oh Ramadan ya sekarang ya. Cuman mereka nggak tahu kapan Ramadannya. Jadi mereka udah tahu, bahkan kadang yang awalnya mereka nawarin makan apa segala macam, begitu langsung merasa nggak enak makan di samping kalau seumpama mereka tahu kita puasa. Iya. Itu kalau nyari buka buat sahur gitu masih kesulitan nggak Mas nyari makanan yang halal gitu ya? Atau sudah mulai banyak ya di sana? Kalau di sini sih makanan halal udah banyak banget sih Mas. Banyak. Kayak restoran Indo juga sudah banyak. Jadi nggak masalah kalau untuk nyari makan. Cuman yang jadi masalah sebenarnya itu di sini di Australia cepat tutup semuanya. Jam 7 tuh udah pada tutup semua. Jadi kalau untuk nyari sahuran di luar rumah itu udah hampir nggak mungkin dapat. Jadi yang mau nggak mau masak di rumah. Itu tutupnya karena selama puasa aja atau karena di hari-hari biasa juga tutup jam segitu Mas? Toko-toko? Enggak, memang di Australia itu semuanya rata-rata jam, kalau khususnya di Melbourne itu jam 7 udah pada tutup ya? Udah pada tutup semuanya, kayak kafe-kafe segala macam. Cuman kayak supermarket itu ada yang buka sampai jam 10, jam 11. Cuman kayak hampir semua pusat keramaian itu jam 7 udah pada kosong. Di sini soalnya aturan work life balance-nya kuat. Jadi orang dipaksa untuk jangan balance. Kerja terus. Iya. Istirahat. Iya. Seru sih sebenarnya itu ya. Jadi nggak pressure harus kerja sampai malam gitu, sampai lembur. Ini menarik nih sahabat Sonora. Nah, kalau bicara tentang makanan, kalau kita orang Indonesia kan begitu asik. Sekarang lagi musim yang namanya war takjil Mas. Berburu takjil tuh sampai kayak di Australia kan mungkin nggak ada fenomena itu ya Mas ya. Kayak makanan kolak, gorengan, ini es kelapa. Di sana nemuin nggak sih Mas hal-hal kayak gitu atau memang ya kalau mau bikin sendiri gitu ya? Iya, karena kalau di lingkungan saya sih itu nggak ada ya yang jualan takjil segala macam, makanya ngakalinnya ya bikin di rumah sendiri. Jadi yang awalnya nggak tahu bikin es buah, sekarang udah tahu bikin es buah selama di sini. Ada hikmahnya ya Mas ya? Ada hikmahnya, jadi kayak beberapa hari yang lalu tuh anak-anak ngumpul di sini, kita bikin es buah, terus habis itu bikin masak sama-sama buat buka puasa. Cuman ya emang lagi viral kan takjil nonis, takjil itu kan di sosmed itu kadang saya ngeliat lagi seru banget sih di Indonesia. Itu seru. Cuman ya kalau di sini ya kalau di sana war takjil dengan nonis, di sini kita buka puasanya dengan nonis. Itu seru ya. Jadi pengalaman juga. Bukan cuma war takjil Mas, di sini untuk beli takjil yang lagi viral aja kadang-kadang orang sudah pakai calo, ada calonya. Harus buat ngantri. Wah, seru. Selalu saja ada yang baru. Oke, Mas, kalau bicara tentang komunitas Indonesia yang ada di Australia, ini kan ada kaitannya juga dengan teman-teman di KJRI atau KBRI barangkali. Ada treatment khusus nggak sih selama Ramadan yang diselenggarakan oleh konjen atau kedutaan di sana gitu ya untuk ada yang spesial selama Ramadan ini gitu ya, bukber atau apa gitu Mas? Kalau program resmi sih pemerintah saya belum dapat infonya ya Mas ya. Tapi kalau komunitas Indonesia itu emang sering rutin ini ngadain buka puasa. Saya pribadi karena bersamaan dengan waktu perkuliahan berjalan, jadi nggak terlalu banyak ngikutin acara-acara buka puasa. Cuman karena saya juga gabung di komunitas-komunitas Makassar, mereka tuh rutin ngadain buka puasa bersama. Dan di sini juga ada Masjid Indonesia Mas. Jadi komunitas Indonesia tuh tiap hari mereka ngadain buka puasa di masjid. Jadi ada beberapa komunitas. Jadi kalau teman-teman pada mau makan Indonesia, biasanya kadang main ke Masjid Indonesia. Kalau seumpama mau nyari makanan yang yang agak India biasa ke Islamic Council of Victoria. Itu di sana menunya biryani biasanya setiap hari. Wah. Ya. Jadi sebetulnya tetap ada interaksi dengan komunitas muslim lain ya Mas ya di India tadi dengan ada. Timur Tengah juga mungkin ya Mas Khairil ya. Timur Tengah iya. Ya. Jadi kalau di Islamic Council of Victoria itu ICP itu emang di situ
orang dari Muslim dari berbagai negara Mas di sana. Cuman sponsor utama selama Ramadan itu kayaknya memang restoran biryani. Jadi makanan tiap hari itu biryani. Iya. Wah, ini seru nih sahabat Sonora ya. Biryani di Indonesia jarang mungkin ya bisa dinikmati di sana. Iya, jadi anak-anak biasanya kalau malas masak di rumah datang ke sana terus pulang bawa lagi buat sahur. Oh, bisa. It's for free ya Mas ya? Itu free ya sampai Iya, itu free. Itu free. Jadi ada takjilnya, dibagiin yogurt, kurma segala macam. Jadi pas nyampe udah ada yang sediain takjil. Takjilnya kurma, buah-buahan, anggur segala macam. Habis itu sholat nunggu azan, takjilnya dimakan. Habis itu setelah azan 5 menit setelah sholat maghrib, habis itu naik ke lantai 2 untuk makan berat. Itu biryaninya menunya biryani setelah sholat itu disajikan. Makan banyak gitu ya, makan besar sama. Ramai Mas, itu kebayang sih. Kayaknya ada sampai 1.000 lah itu orang di situ, banyak. Gede berarti ya Mas ya. Tempatnya Islamic di Victoria itu ya? Gede. Islamic Council of Victoria itu gede Mas, lumayan. Dia ada kayaknya 4 lantai atau berapa lantai itu tempatnya. Cuman yang cowok itu 2 lantai. Oke. Tapi itu diinisiasi oleh komunitas Muslim yang ada di sana ya Mas ya. Kalau dari pemerintah Australia sendiri Mas, ada kebijakan khusus nggak untuk Ramadan dan men-treat komunitas Muslim yang ada di Melbourne lah, katakan dari mungkin pemerintah distriknya atau provinsinya gitu? So far sih belum dengar Mas ada program resminya. Mungkin ada tapi saya yang kurang mendapatkan informasinya. Tapi kalau memang program komunitas Muslim yang resmi yang di ICV tadi itu emang terpusat di sana Mas, kegiatannya itu kayak komunitas utamanya lah, itu paling besar di sana. Oke. Ya, ini seru sekali ya sahabat Sonora. Kalau tarawih nggak ada masalah ya Mas ya, sama seperti di Indonesia. Tarawih cuman tarawihnya di sini agak, kalau mau ikut di masjid di ICV tadi agak lama Mas, karena buka puasanya aja kayak tadi 19.45, berarti maghribnya hampir jam 9 lewat. Tarawihnya biasanya sampai jam 10 kalau mau jamaah. Selesai jam berapa itu Mas? Selesai jam berapa, besok harus kuliah segala macam juga. Jadi mau nggak mau semuanya ya kebanyakan aktivitasnya di rumah sih. Iya. Di rumah. Ada kemarin yang cerita dari Jerman itu rata-rata ada yang 12 rakaat, ada yang 11 rakaat. Kalau di Australia mungkin secara di Turki kemarin ada yang mazhabnya kan beda. Kalau di Australia seperti apa Mas? Kebanyakan di sini 8 rakaat ya. 8 rakaat ya. 8 rakaat ini ya. Oke. Di apa namanya? Sampai nanti Ramadan, Lebaran nanti ada ini nggak Mas? Ini karena beberapa hari ke depan sudah mulai Idul Fitri suasananya gitu ya. Ada kemeriahan khusus nggak sih Mas dari pengalaman Mas Khairil menjelang Idul Fitri di? Kalau kemeriahan Idul Fitri biasanya itu enaknya karena kita ngumpul tuh ngerayain rame-rame, nggak hanya komunitas Indonesia tapi teman-teman mahasiswa yang berasal dari negara lain juga, Palestina segala macam gabung. Kita sholat di lapangan biasanya, ada di Flagstaff Garden sana. Habis itu kita yang anak-anak Indonesia biasanya ke KJRI nyari makan. biasanya open house di KJRI di sini open house. Kita tuh anak-anak ya udah rame-rame pada ngantri, biasanya dapat dapat kue tar apa sih namanya? Bukan. Yang kue kalau nastar ya. Nastar. Biasanya dapat nastar, terus ada banyak lah makanan Indo. Makanan Indo. Jadi nggak terlalu rindu, nggak terlalu kesepian dengan kuliner Indonesia ya, tetap ada di KJRI ya, disediakan di sana ya Mas ya. Ya kalau Lebaran ada biasanya disediain. Yang paling dirindukan dari tanah air Mas selama Mas Khairil studi di sana dan nggak menikmati Ramadan di Indonesia, apa sih Mas? Kalau saya sih karena kalau makanan kan nggak ada masalah ya, kan restoran banyak, terus bumbu-bumbu Indonesia juga banyak. Paling kebersamaan dengan keluarga sih, kayak orang tua itu yang nggak bisa tergantikan sih Mas. Kayak jadi yang paling terasa itu nggak ada orang tua, nggak sahur bareng. Walaupun di sini kadang sahurnya memang rame-rame sama teman-teman kan, tapi beda yang rasanya. Namanya kita beda rasanya. Jadi mau dibilang sepi nggak juga, mau dibilang ini nggak ada keluarga gitu. Jadi yang paling
teringat itu kalau momen Ramadan emang keluarga sih Mas, khususnya ibu. Keluarga ibu. Oke Mas Haril, ada yang mau disampaikan untuk ibu? Kesempatan kali ini nanti melalui layar YouTube ya, bisa disimak oleh ibu. Atau untuk teman-teman di tanah air, silakan. Ya mungkin untuk ibu ataupun buat teman-teman, semoga bulan puasanya kali ini ibadahnya lancar, puasanya baik-baik aja semuanya, dan semoga semuanya teman-teman bisa berkumpul dengan keluarga, yang jauh bisa segera berkumpul, dan yang dekat nikmati waktu berkumpul di bulan Ramadan, karena itu sebuah kemewahan. Maksudnya bagi kami yang jauh dari tanah air kayak gini, momen-momen bersama keluarga itu yang sangat berharga ya Mas. Sangat kehilangan, sangat berharga rasanya kalau di bulan puasa seperti ini. Dan buat para ibu dan semua orang tua, semoga sehat-sehat hingga akhir Ramadan bisa berkumpul pada saat Idul Fitri nantinya. Amin. Aduh, saya agak sedikit terharu tadi ya. Memang sesuatu yang ada di dunia ini akan terasa lebih berharga kalau kita tidak memilikinya lagi, termasuk kebersamaan. Kalau lagi nggak ada. Aduh, Mas Hairil, mudah-mudahan segera bisa bertemu dengan keluarganya, dengan ibu, dengan Insyaallah. Teman segera, dan sukses untuk studinya di sana ya Mas ya, bisa segera pulang ke tanah air. Dan Insyaallah. Terima kasih banyak Mas Yudi ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga sudah berbagi pengalaman untuk sahabat Sonora, dan ini memberikan juga insight, mudah-mudahan memberikan inspirasi juga untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Silahkan Anda bisa menyimak kembali karena tayangan ini akan tersimpan di YouTube. Anda bisa menyimaknya lain kali atau bisa membagikan kepada siapapun yang membutuhkan. Ramadan Diaspora edisi Australia ini adalah edisi yang terakhir karena besok di Indonesia akan sudah masuk Idul Fitri ya. Jadi Ramadan Diaspora ini juga sekaligus ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Anda yang merayakannya, umat Islam di seluruh tanah air atau dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Ramadan Diaspora di pekan depan, dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan bisa memberikan manfaat yang baik untuk Anda semuanya, para pemirsa maupun para pendengar di Radio Sonora Network. Saya Yudi Samadi pamit, terima kasih, sampai jumpa dan salam bahagia.